ahsin kalamaka, haluskan tutur katamu, jangan memaki, jangan mengeluarkan kata-kata kotor. Saya kasih contoh, bapak bersedekah tapi dengan cara kasar, orang tidak terima. Contoh ya, saya kasih ki uang tapi dengan cara kasar, woi dah saat mau ke uang ya, ini ada uang 1 juta, ambil kok, pakai kaki. Oh, kalau orang Bugis Nabi bilang, saya miskin, ku tobok kok kalau kau kasih gitu kak. Coba, jangan. Allah senang orang-orang yang tawadu. Allah senang orang yang halus tutur katanya. Matur nuwun, gimana kabar? Ah, ini anak-anak yang perlu diajari pak. Anak-anak kita sekarang sopan kalau sama cowoknya. Assalamualaikum kak. Hei cewek, hei cewek, kalau terima kau telepon, jangan kau juga mendayu-dayu, membuat cowokmu terpesona dan naik nafsunya. Coba bedek kalau kau tegas terima telepon. Dia bilang cowok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Di mana dek? Di rumah. Jalan, apa jalan-jalan? Coba itu ndak berani tuh laki-laki. Waalaikumsalam. Di mana dek? Di rumah aja kak. Gimana laki-laki ndak nafsu? Kalau sama cowoknya sopan, sama bapaknya baru satu dikasih tahu, keluarlah dia 10 kalimat. Sama bapaknya ndak pernah cium tangannya. Bapak-bapak ingat, kalau anak mau keluar rumah, cium tangan ndak? Nah cium tangan tak pak? Ndak, nah sliding ji pak. Oh ini. Sekalinya tangannya cowoknya tabek kak. Dongong. Dan cium tangannya cowokmu, dia kasih sekolah kok. HP-nya deh cowok. Woi cewek, ada di sini wallpapernya bapaknya, saya kasih kau hadiah. HP-mu, wallpapernya bapakmu situ, fotonya. Fotonya siapa? Lee Min Ho, artis Korea, nak kenal kau dong? Bapakmu dong, dia yang sekolahkan kau, nantar jemput kau. Bagaimana hidupmu mau berkah kalau orang tuamu kau tidak hargai? Sama cowoknya sopan, sama pacarnya santun, sama orang tuanya kurang ajar, tipu saja mamanya. Kalau mamanya suruh jemput, mak, nak jemput kak dulu nak di pelabuhan, bapakmu sibuk. Mak, capek orang baru pulang sekolah. Sama mamanya, sekalinya ceweknya, kak telepon, jemput kak dulu, tunggu deh 10 menit saya sampai. Mana hidupmu mau bagus? Ada anak tanya-tanya saya, Ustadz, orang tuaku ndak sholat, orang tuaku tukang tipu, orang tuaku pemabuk, ndak pernah diurus saya dari kecil. Bukan urusanmu. Urusanmu adalah birrul walidain. Ingat kisahnya Ibrahim. Ibrahim alaihissalam, bapaknya namanya Azar, nyembah berhala. Ketika Ibrahim mau ribut sama bapaknya, Allah tegur, Ibrahim, bapakmu itu jangan kau lawan, dia nyembah berhala. Ya Allah, bagaimanapun bapakmu, jangan kau lawan bapakmu, kau yang keluar dari desamu. Makanya anak-anak sekarang kalau ditanya kenapa banyak sarjana menganggur, salah satu sebabnya waktu kuliah kasih bodoh-bodoh orang tuanya. Alasan pembayaran SPP, alasan uang kuliah, nah belikan pulsa cewek, nah dikirim ke Kendari dengan harapan pulang gelar sarjana. Apa dibawakan bapaknya? Bukan sarjana, apa? Cucu. Apa tampu ila cilaka. Jangan ketawa, serius orang ini. Coba bingung saya lihat anak-anak sekarang pak. Alhamdulillah misalnya. Ya, kita juga pak, bagaimana anak tak tidak rusak? Nah kita juga sendiri yang kasar. Mendidik anak kasih contoh yang jelek. Awas kok kalau merokok pak. Kalau merokok kok saya dapat, saya kasih makan kok sama bungkusnya. 15 menit kemudian dia bilang, nak, Piko belikan nggak dulu rokok? Masuk apa? Ada perokok di sini? Ada? Berhenti ki merokok pak. Saya doakan ki berhenti merokok. Bapak kalau merokok pak memperkaya orang Yahudi. Itu pabrik rokok semua yang ada di Indonesia orang Yahudi yang punya. Sahamnya orang Yahudi punya pak. Merokok kayak orang beleng-beleng. Itu aja nak kerja 10 menit sandar itu. Dong. Sekali-kali isap. Jangan ketawa orang serius ini pak. Saya biar ustadz kalau lihat kak ustadz merokok, biar hafal ayat banyak, langsung sekali 0. Kenapa ustadz? Rokok haram. Siapa bilang? Ulama Timur Tengah yang bilang haram. Tidak ada ulama Timur Tengah bilang makruh. Hanya ada sebagian Jawa Timur. Ternyata dia juga merokok.
Ibu-ibu senang nggak suaminya merokok? Dengar aspirasinya ibu-ibu. Daripada bapak merokok, Nabi bilang nggak jalan otakku nggak merokok, bohong. Buktinya Ramadan jalan di otak tak. Kalau bapak bilang baik itu rokok, besok pagi beli rokok 1 bungkus, panggil anaknya bapak yang paling bungsu SMP dengan istrinya, suruh merokok bertiga di situ. Bapak kalau anggap baik. Tapi pasti bilang biar bapak merokok, kau jangan merokok. Ah? Kenapa? Karena bapak tahu rokok merusak. Nabi bilang temanku sebenarnya itu rokok tidak merusak Ustaz. Yang penting tidak ketemu rokok korek. Pernah dengar iblis ditempelin pak? Iblis ditempelin sama manusia. Datanglah ini iblis, coba ini manusia. Pertama kamar dikasih hamar, kau minum, minggu depan saya datang. Kamar kedua kasih kartu, kau judi di situ, minggu depan saya pulang. Yang ketiga kasih rokok, kau rokok sepuas-puasnya, minggu depan saya datang. Minggu depan datang, buka pintu pertama, baik masih mabuk pak, hebat ini manusia. Pintu kedua, masih menjudi, jago ini manusia. Pintu ketiga dibuka, baru dibuka langsung ditampilin, pak, kurang ngajar kau. Kenapa kau kasih rokok tidak ada api? Ya, bapak saudara-saudara sekalian, anak-anak birrul walidain, baik-baik sama orang tua. Bapak-bapak yang sudah punya orang tua, mau naik pangkat apa, jangan cari muka sama Kapolres. Tidak usah cari muka sama komandan Dandim. Kenapa? Ada mutasinya pak. 2 tahun pindah lagi. Bapak setengah mati cari muka. Bapak sudah punya muka. Siap. Cemen lu men. Cari muka sama siapa? Orang tua. Coba adab kita sama orang tua tak? Hah? Coba dengar. Menelpon kita punya komandan. Cerita 5 menit. Tiba-tiba ibu tak menelpon dari kampung. Kita terima? Tidak. Tapi apa kita bilang? Sebentar ma, sebentar pi, menelpon bosku. Terbalik. Anak yang baik, dia akan berkata, izin komandan, sebentar saya sambung, insya Allah 5 menit saya telepon lagi komandan, ibu saya menelpon. Itu anak yang baik. Jangan tak balik, mak sebentar saya telepon ya, menelpon komandanku. Tak balik. Ibu-ibu juga, hargai mertua tak. Datang mertuanya baru 5 menit. Kapan ki pulang mak? Ada istri begitu di sini? Ada? Ada? Kalau ada, jangan cerai pak, kasihan jandai. Jadi dia apa Ustaz? Tambah jadi 2. Artinya kalau datang mertua tak hargai, itu anak yang soleh. Ya. Dan yang keempat, kata Nabi, kalau kalian mau sukses adalah was-sadaqatu, bersedekahlah. Sedekah dengan duit, baik. Tidak punya duit, sedekah dengan tenaga. Tidak bisa dengan tenaga, sedekah dengan ilmu. Tidak bisa dengan ilmu, sedekah dengan diam. Ayo bangun negara kita, bangun Wakatobi ini, bapak pengusaha, bantu bikin sekolah, bikin jembatan, itu dengan uangnya. Tidak punya uang, bantu dengan otak, anggota DPR. Tidak punya otak karena bukan anggota DPR, bantu dengan apa? Bantu dengan tenaga, menjadi relawan. Tidak bisa juga, diam dengan cara apa? Bantu jangan banyak bicaramu. Itu pak. Ya, insyaallah. Karena waktu yang terbatas. Yang kelima, jika mau maju di kampung, kata Nabi, wa minal laili fatahajjat bihi. Bangunlah engkau sepertiga di akhir malam untuk sholat tahajud. Alhamdulillah, 1 sampai 4 itu kiat kepada sesama manusia, hubungan horizontal. Tapi ingat, jadikan Allah sebagai sandaran vertikal kita. Saya kasih contoh. Bapak, Pak, kalau saya bersandar di sini, begini, kalau dibuka ini sandaran, saya jatuh atau tidak? Saya bersandar di kursi, kalau kursi ditarik, saya jatuh atau tidak? Jatuh. Itu artinya kalau bapak bersandar sama manusia, hilang sandarannya, maka bapak akan jatuh. Bersandar sama bupati, bupati diganti, bapak setengah mati. Bersandar sama ketua DPR selesai, bapak hilang sandarannya. Bersandar sama Kapolres Dandim, hilang mereka, bapak hilang sandarannya. Tapi siapa yang bersandar kepada Allah, maka Allah tidak akan pernah hilang, dan Allah akan hadir 24 jam. Allah hadir buat orang kaya, juga Allah hadir buat orang miskin. Allah hadir buat pejabat, Allah juga hadir buat rakyat jelata. Allah hadir buat orang pintar pun Allah hadir buat orang bodoh. Allah hadir di orang kaya pun Allah hadir di masjid. Allah bisa ditemui 24 jam. Bapak mau ketemu sama bupati perlu protokoler, tapi bapak mau ketemu dengan Allah kapan dan dimanapun Allah perlu bisa ditemui. Maka bapak ibu, jadikan Allah sebagai sandaran vertikal kita.
bapak-bapak polisi, tentara mau naik pangkat, mengadu kepada Allah. Ya Allah, saya tidak punya duit untuk sekolah, tapi tidak ada yang mustahil di sisimu ya Allah. Kalau engkau yang mengabulkan doaku, tidak ada kekuatan manusia yang bisa menghalangi. Bapak bangun 40 malam berturut-turut, masa Allah tidak kabulkan? Padahal Allah sudah janji, ud'uni astajib lakum, minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat.